kita berdoa. Ya Tuhan, benar kasih-Mu tidak bisa dipisahkan oleh apapun juga Tuhan. Dunia tidak bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Tetapi kadang-kadang kami yang ngotot, kami yang bebal, kami tidak mau menerima kasih-Mu. Kami mau menerima kasih menurut keinginan kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan, dan bawa kami untuk mengenal-Mu lebih dalam. Terima kasih ya Tuhan, lewat pagi ini kami telah memuji Engkau dan kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, Engkau berbicara kepada kami. Engkau yang adalah Tuhan atas hidup kami, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang tidak pernah merancangkan yang jahat di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah ibadah kami pagi ini berkenan di hadapan-Mu. Dan Tuhan, saat kami mau membaca firman-Mu, belajar dan merenungkan firman-Mu, pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini. Dan Tuhan, buka hati pikiran kami untuk mengerti firman-Mu. Berikan kami hati telinga seorang murid yang mau dengan konsentrasi mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mohon Roh Kudus berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada satu pepatah Chinese yang mengatakan bahwa satu jenis beras itu dimakan oleh berbagai macam manusia, berbagai jenis orang di dunia ini, ya. Tidak peduli dia itu tingkat pendidikannya bagaimana, tidak peduli karakternya bagaimana, gaya hidupnya bagaimana, tapi dari satu jenis beras itu bisa muncul membesarkan berbagai macam orang di dunia ini. Demikian juga Bapak Ibu, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan yang sama didengar oleh orang-orang tapi yang dalam ruangan ini, tapi yang ditangkap itu bisa berbeda-beda, ya. Dan dampaknya juga akan mempengaruhi kehidupan kita bahkan sampai di dalam kekekalan. Kita akan melihat, ya, bagaimana kebenaran yang memberikan dampak di dalam kekekalan itu bisa sungguh-sungguh efektif berdampak di dalam kehidupan kita manusia sebagai murid Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Kita buka dari Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 71. Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 71 sudah di dalam Yohanes pasal 6 sudah di bagian akhir, ya. Kita akan baca secara bertanggapan. Saya akan bacakan ayat 60, Bapak Ibu bacakan ayat 61, demikian silih berganti hingga ayat yang ke-71. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Bagaimana jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau tidak dikaruniakan Bapa kepadanya. Lalu kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu mau pergi juga? Kami telah percaya
dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang menyerahkan Yesus walaupun dia seorang di antara ke-12 murid itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan menjalankannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, konteks dari ayat firman Tuhan yang kita baca tadi sebelumnya itu berbicara tentang Tuhan Yesus berkhotbah. Banyak orang setelah makan hasil mujizat Tuhan Yesus mengubah 5 roti 2 ikan untuk diberikan kepada kurang lebih 20.000 sampai 25.000 orang. Orang-orang yang menikmati hasil mujizat itu terus mengikuti Yesus. Dan Tuhan Yesus tahu maksud mereka hanya untuk makan, minta dipenuhi kebutuhannya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, kalian harus makan tubuhku, makan dagingku, minum darahku. Ya. Lalu setelah itu orang-orang mengatakan, perkataannya ini keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, padahal Tuhan Yesus mengatakan, kalian ini harus terima saya yang akan mengorbankan daging dan darah saya di atas kayu salib untuk menebus kalian. Sehingga kalian itu bisa mendapatkan makanan rohani. Kalian bisa mendapatkan kekenyangan rohani. Tetapi orang-orang ini tidak bertanya terlebih dahulu. Langsung mengatakan perkataannya keras. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, agar kebenaran itu sungguh-sungguh berdampak di dalam kehidupan kita, yang pertama yaitu harus percaya terlebih dahulu. Syarat utama yaitu harus percaya. Orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus, yang mendengarkan apa kata Tuhan Yesus lalu memberikan respon perkataannya keras ini, bukan orang yang baru tahu tentang Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Dari kitab Yohanes pasal 2 kita melihat Tuhan Yesus sudah melakukan 4 mujizat. Dari air menjadi darah, lalu kemudian ada anak perwira yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus dari jarak jauh. Kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh selama 38 tahun. Setelah itu Tuhan Yesus memberi makan 5 roti dengan 2 ikan kepada 20 sampai 25.000 orang. Sudah 4 mujizat yang mereka dengar dan bahkan mereka saksikan sendiri. Tapi sekarang apa yang Tuhan Yesus katakan? Mereka tidak mengerti, mereka tidak tanya. Langsung mencap perkataan ini terlalu keras. Karena tidak mengerti, tidak bertanya, akhirnya emosi mereka yang muncul adalah mereka menolak. Lalu kemudian apa yang terjadi? Tindakan mereka mengundurkan diri, meninggalkan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang ini tahu tentang Tuhan Yesus, tahu. Mereka mengikuti Tuhan Yesus, mereka sudah mengorbankan kekuatan fisik mereka untuk berjalan loh Bapak Ibu. Tapi mereka akhirnya tetap tidak percaya. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin kita sudah ikut Tuhan, kita datang ke gereja, mungkin ada yang baru beberapa bulan, ada yang berapa tahun, belasan tahun, puluhan tahun. Ya. Tapi apakah sungguh-sungguh kita percaya Bapak Ibu? Apakah kita sungguh-sungguh meyakini apa yang Tuhan Yesus katakan itu? Apa yang firman Tuhan katakan? Orang Israel ini memilih, setiap kita memiliki selektif ya, kita bisa pilih apa yang mau kita dengar, kita terima, apa yang tidak mau. Orang Israel ini mereka memilih mendengar sesuatu yang menyenangkan mereka, yang mereka anggap sesuai dengan di dalam bingkai pemikiran mereka. Ya. Dalam bingkai pemikiran mereka, Tuhan Yesus itu hanya anak tukang kayu.
bukan Mesias. Nggak mungkin Mesias datang dalam tempat yang hina, keluarga yang miskin. Dalam pikiran mereka, Musa itu yang paling tinggi. Yesus tidak mungkin melampaui Musa. Mereka mengkotakkan apa yang Tuhan Yesus katakan, oh ini sesuai dengan kualifikasi dalam pikiran mereka, tidak. Kalau tidak, out. Kalau tidak sesuai, sudah tidak diterima. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seseorang tidak percaya kepada sesuatu karena di dalam bingkai pikiran ada kualifikasi-kualifikasi yang sesuai dengan pikirannya, menurut pemikirannya masuk akal atau tidak dan segalanya. Kalau tidak sesuai dengan kualifikasi yang ada di dalam pikirannya, sudah tidak bisa diterima, tidak akan percaya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sangat disayangkan kalau ada satu kebenaran di dalam firman Tuhan ini, kita pilih mana yang akan kita jalankan, mana yang kita percaya. Itu bukan namanya percaya, Bapak Ibu. Apa artinya percaya? Percaya artinya 100% percaya, tidak setengah-setengah kepada apa yang dikatakan. Bapak Ibu kalau mau misalnya Bapak Ibu jalan, ketemu satu kolam, ya, lalu atau parit. Bapak Ibu mau melewati parit itu harus 100% melangkahi parit itu, betul tidak? Tidak mungkin 50% jatuh di dalam parit, Bapak Ibu. Demikian juga yang namanya percaya kepada Tuhan itu harus sungguh-sungguh 100% percaya kepada apa yang dikatakannya di dalam firman Tuhan. Tidak mungkin setengah-setengah. Tidak mungkin hanya memilih apa yang sesuai dengan keinginan saya. Tidak sedikit orang Kristen, Bapak Ibu, mengapa sampai akhirnya orang ini tidak mau datang ke gereja lagi, akhirnya meninggal dalam ketidakpercayaan. Mereka terus-menerus berpikir sesuatu itu bisa dipercaya, Tuhan itu bisa dipercaya kalau itu masuk akal. Tuhan itu bisa dipercaya kalau dia memenuhi segala keinginan saya. Tuhan itu bisa percaya kalau semua permohonan saya itu dikabulkan. Tuhan itu bisa dipercaya kalau masuk akal. Bapak Ibu, kalau kita tidak mau rendah hati di hadapan Tuhan, saat kita tidak mengerti, kita bertanya. Banyak teori-teori, banyak pengajaran yang di dalam dunia ini yang kita tidak mengerti, Bapak Ibu. Bapak Ibu mengerti tidak mengapa kita harus mengkonsumsi vitamin A? Semua makanan yang mengandung vitamin A kita konsumsi untuk kesehatan mata kita. Bapak Ibu tahu mengapa alasannya vitamin A? Banyak di antara kita tidak mengerti, betul tidak? Kita tidak mengerti, tapi kita percaya saja. Kita tidak mengerti mengapa virus COVID itu bisa merusak kita dan kita harus sering cuci tangan, pakai masker. Tapi kita percaya, kita pakai. Walaupun teori alasan di baliknya kita tidak tahu. Demikian juga di dalam iman kita kepada Tuhan. Banyak sekali yang tidak kita mengerti. Tetapi jikalau kita mau dengan rendah hati katakan, Tuhan saya tidak mengerti. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memimpin kita untuk mengerti kepada kebenarannya pada saatnya, pada waktunya. Percaya syarat utama. Saat kita percaya, kita akan mendapatkan kebenaran itu dan kita akan jalankan. Yang kedua, untuk agar kebenaran itu sungguh-sungguh berdampak di dalam kehidupan kita hingga kekekalan. Petrus menjawab, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Engkau memiliki perkataan hidup yang kekal.
Di dalam Kristus ada perkataan yang membawa kepada kehidupan. Bukan artinya kita hafal sudah pasti bisa, bukan. Tetapi artinya perkataan dari firman Tuhan. Kalau kita tahu, kita baca dan kita lakukan di dalam kehidupan kita, maka itu akan memberikan dampak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Membawa perubahan hidup. Firman Tuhan sendiri itu kalau kita baca tapi kita tidak jalankan, tidak akan membawa perubahan hidup Bapak Ibu. Akan membawa perubahan hidup hanya pada saat kita jalankan. Tetapi permisi tanya Bapak Ibu, berapa banyak dari antara kita yang membaca firman Tuhan? Berapa banyak dari kita yang rindu akan firman Tuhan? Belajar firman Tuhan dan menjalankannya. Mohon Tuhan menolong setiap kita. Di ibadah Mandarin Bapak Ibu, kebanyakan jemaat itu tua-tua ya Bapak Ibu. Ada yang kurang lebih 50% itu baru datang ke gereja, baru percaya. Tapi selebihnya kurang lebih 50% itu sudah jemaat lama. Ya. Pada saat saya berbincang-bincang dengan mereka, saya menemukan di antara mereka termasuk jemaat yang lama, yang walaupun sudah ke gereja sejak kecil, ada yang sampai bisa hafal loh Bapak Ibu, tapi tidak menjalankan firman Tuhan. Tetap sama ya. Kebiasaannya dari dulu sebelum percaya Tuhan sampai sudah percaya Tuhan tetap sama. Kebiasaan buruk tetap tidak berubah. Firman Tuhan hanya sebagai satu pengetahuan di otak saja. Oh tahu ya. Oh datang ke gereja ya diberkati Tuhan. Tapi tidak mencari perubahan hidup. Bapak Ibu yang terkasih sangat disayangkan. Apalagi kita hidup di zaman ini. Zaman yang penuh dengan kemudahan. Kita mau belajar firman Tuhan itu tidak jadi masalah Bapak Ibu. Banyak sekali resources bagi kita untuk belajar firman Tuhan. Namun apakah kita mau belajar firman Tuhan? Meluangkan waktu setiap hari untuk belajar firman Tuhan. Jikalau Bapak Ibu tidak tahu di mana sumber belajar firman Tuhan, untuk mengerti firman Tuhan, tanyakan kepada hamba Tuhan. Di sini saya mau memperkenalkan satu PA ya. Memang rencana gereja kita mau mengadakan PA, tapi berhubung kita masih berbenah sehingga kita belum ada waktu untuk mempersiapkan PA di gereja. Nah di sini ada satu hamba Tuhan, dia perkenalkan dan saya coba dengar bagus. Nah saya mendorong Bapak Ibu untuk ikut PA ini, yaitu PA yang dipimpin oleh penginjil Angelin Chia. Ya. Saya sudah berbincang-bincang dengan dia dan saya bertanya kalau jemaat kami ikut boleh tidak? Boleh ya. Penginjil Angelin Chia tahu ya pernah khotbah di gereja kita. Dia memimpin PA setiap hari Senin pukul 7 sampai pukul 9 malam ya. Dan beliau bukan hanya menjelaskan artinya secara detail saja, tapi juga ada aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Dan dia memimpin PA eksposisi dari kitab Kejadian sampai sekarang sudah di kitab 2 Raja-Raja ya. Jadi saya mendorong Bapak Ibu untuk ikut. Kalau Bapak Ibu tidak ada linknya bisa minta dengan saya ya. Dan banyak sekali sumber-sumber yang ada. Bapak Ibu, saya melihat gereja di Malang itu sangat diberkati oleh Tuhan. Mengapa? Karena di sini banyak sekali sekolah teologi yang hamba Tuhannya, dosen-dosennya itu berkompeten di bidangnya masing-masing.
dan mengadakan acara-acara, seminar-seminar yang bisa membangun kita. Ada STTA di Lawang ya, milik Sinode GKT, dan yang paling dekat dengan kita Saat Malang. Di situ banyak sekali bahan-bahan yang bisa kita dapatkan untuk kita bisa bertumbuh secara kerohanian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mohon Tuhan menolong setiap kita. Saat kita diselamatkan, dipilih oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan tidak ingin kita menjadi orang Kristen yang ya hanya begitu-begitu saja asal bisa masuk surga. Tuhan mau mentransformasi hidup kita. Tuhan mau mengubah hidup kita di dunia ini. Sehingga selama kita hidup di dunia ini, kita bisa menikmati Tuhan. Kita bisa menikmati hari-hari kita di depan. Tuhan sudah sediakan fasilitasnya. Terakhir Bapak Ibu, saya selanjutnya. Ya. Bapak Ibu, ini foto Ibu Ong Yok Hwa ya, biasa dipanggil Ai Wawa ya. Foto ini tadi malam ya, saya baru ambil ya. Ya, jadi fresh ya. Ai Wawa ini kesukaannya itu pelihara anjing. Ya, sekarang tinggal 2 anjing. Awal-awal saya datang ke pelayanan di GKT 3, dia ada 9 anjing di rumahnya. Ya. Nah, yang saya tahu dia itu sangat suka dengan anjing ya. Kalau di rumah tidak ada pembantunya, dia tidak akan keluar. Besuk pun nggak mau ya. Tanya kenapa? Nggak ada pembantu di rumah. Kasihan anjing saya. Ya. Dan Bapak Ibu tahu anjing itu tidur dengan dia loh ya. Dia begitu sayang ya. Nah kalau saya ke rumahnya ya. Dia sudah tahu ya. Saya alergi bulu, alergi debu ya. Jadi saya nggak mau dekati, saya minta kalau saya pergi anjingnya masukin dulu ya. Pernah satu kali saya ingat ya waktu saya ke rumahnya dia lupa masukin anjingnya. Dan saya usir anjingnya, jangan pergi gitu. Tapi anjingnya nggak mau tetap dekat. Tapi waktu Ai Wawa bentak, masuk sana, masuk. Dia dengar apa yang Ai Wawa katakan, Ibu Ong Yok Hwa katakan. Orang lain ngomong dia nggak mau dengar ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, permisi tanya. Anjing-anjing ini itu anjing-anjing ini sendiri yang cari Ai Wawa atau Ai Wawa yang cari anjing? Hah? Ai Wawa yang cari anjing. Anjing nggak tahu dia harus mau kemana, cari tuan yang mana. Anjing nggak tahu. Yang tahu itu manusia yang cari anjing untuk dipelihara, untuk disayangi. Bukan anjing yang cari sendiri, saya mau cari tuan yang mana, bukan. Demikian juga Bapak Ibu. Bukan kita yang mencari Tuhan untuk diselamatkan. Tapi Tuhan sendiri yang mencari kita, memilih kita, mencari kita untuk diselamatkan. Pada saat kita diselamatkan, yang harusnya kita dengar adalah suara Tuhan. Percaya bahwa Dia tidak akan mencelakakan kita. Percaya bahwa setiap perintahnya itu membawa kebaikan bagi kita. Bukan untuk menghancurkan hidup kita. Jikalau kita sungguh-sungguh percaya Bapak Ibu, kita tidak akan selektif memilih perintah mana, firman Tuhan mana yang kita lakukan, firman Tuhan mana yang kita abaikan. Kita akan dengan hati-hati mencari, berhati-hati dan sungguh-sungguh serius menjalankan firman Tuhan. Sehingga kebenaran firman Tuhan ini sungguh-sungguh berdampak. Berdampak di dalam kehidupan kita pada hari ini. Bahkan di dalam kekekalan.
Tuhan menyelamatkan kita bukan hanya sekedar mau membawa kita masuk ke sorga saja. Tetapi Tuhan mau mentransformasi hidup kita. Bagaimana supaya hidup kita bisa ditransformasi? Ya harus mendengar perintahnya, menjalankan perintahnya. Baru bisa hidup kita ditransformasi. Baru kita bisa menikmati hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Permisi tanya Bapak Ibu, setiap kali setelah kita pulang dari gereja mendengarkan firman Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh serius menjalankan firman Tuhan yang kita dengar itu? Kita mohon Tuhan menolong kita. Sudah berapa banyak firman Tuhan yang kita dengar, khotbah yang kita dengar? Apakah itu sungguh-sungguh kita jalankan dan mengubah hidup kita? Sehingga kita semakin hari semakin bertumbuh. Ingat, tidak semua orang di dunia ini dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Iwawa tidak memilih semua anjing yang ditawarkan ke dia pelihara, enggak loh ya. Kadang-kadang saya dengar ada anjing yang ditawarkan ke dia enggak mau terima. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, mohon Tuhan menolong kita. Tuhan sudah memilih kita. Kita perlu percaya 100%. Tidak usah meragukannya. Dengan demikian hidup kita bisa berubah. Tuhan akan semakin dimuliakan. Dan kebenaran yang kita terima setiap minggu ini tidak berlalu dengan sia-sia. Jikalau Bapak Ibu mau belajar firman Tuhan, bisa hubungi saya akan berikan linknya. Ya. Terima kasih, mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu yang disampaikan pada pagi ini sangat sederhana. Mungkin bagi kami yang menurut kami dangkal sekali. Namun Tuhan, walaupun sederhana, walaupun dangkal, tolong kami Tuhan untuk menjalankannya. Setiap minggu kami datang ke gereja untuk beribadah kepadamu. Setiap hari kami bersatu teduh membaca firman-Mu. Tolong kami untuk menjalankannya. Tolong kami Tuhan untuk mengerti. Jikalau kami tidak mengerti, Tuhan berikan kami kerinduan untuk mengerti firman-Mu. Tolong kami untuk jatuh cinta kepada firman-Mu. Sehingga hidup kami boleh semakin hari semakin diubahkan oleh Tuhan. Hidup kami semakin hari semakin menyenangkan Tuhan. Sehingga kebenaran yang masuk di dalam hidup kami, keselamatan yang telah kami terima, tidak berlalu dengan sia-sia. Hidup kami boleh menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir pada hari ini Tuhan. Kami mohon firman-Mu terus menerus berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.